Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Rizka Mutia Amalia dari program studi Psikologi Islam. Nah, pada kesempatan video kali ini aku akan membahas tentang teknik-teknik psikoterapi berdasarkan studi kasus. Nah, studi kasusnya adalah luka masa lalu atau dendam pengasuhan, childhood, trauma, dan resentment. Nah, di mana identitas klien ini sendiri ini tuh S berusia 24 tahun, fresh graduate yang baru mulai bekerja. Nah, latar belakang S ini sendiri yaitu S tumbuh dalam keluarga yang broken home. Ayahnya sering melakukan kekerasan verbal kepada ibunya sebelum akhirnya mereka bercerai pada saat S usia 10 tahun. Nah, sejak saat itu ayahnya pergi dan tidak pernah memberikan nafkah atau kasih sayang. S menyimpan dendam mendalam dan kemarahan terpendam yang tidak pernah tersalurkan kepada ayahnya. Nah, gejala yang muncul pada S ini sendiri itu fisik atau somatisnya. Leher dan pundak sering terasa sangat kaku dan tegang, jantung berdebar kencang setiap kali mendengar suara laki-laki dengan nada tinggi. Emosionalnya, S memiliki trust issue atau sulit percaya pada figur otoritas atau pasangan, sering merasa kesepian yang hampa dan ada kemarahan kronis. Nah, teknik psikoterapi yang tepat untuk S ini sendiri yaitu sebagai berikut. Nah, pada kasus S ini sendiri yang berusia 24 tahun, di mana teknik psikoterapi yang tepat untuk diperagakan dalam konseling adalah forgiveness terapi atau terapi pemaafan yang dipadukan dengan teknik empathic care atau kursi kosong dari pendekatan Gestalt. Nah, alasan pemilihan teknik ini sendiri yaitu yang pertama, ada luka masa lalu dan dendam yang belum terselesaikan oleh S yang masih menyimpan kemarahan mendalam kepada ayahnya yang meninggalkan keluarga dan tidak memenuhi perannya sebagai orang tua. Nah, emosi ini itu terpendam selama bertahun-tahun dan belum pernah diungkapkan secara sehat. Nah, selanjutnya alasan kedua yaitu muncul gejala emosional dan fisik. Kemarahan yang dipendam dapat menyebabkan yang pertama, ada ketegangan pada leher dan pundak. Yang kedua, jantung berdebar ketika mendengarkan suara laki-laki bernada tinggi. Dan yang terakhir itu sulit mempercayai orang lain dan merasa kesepian. Yang ketiga yaitu empathic care, membantu mengekspresikan emosi yang tertahan karena S tidak hadir secara fisik. Nah, teknik kursi kosong memungkinkan S untuk menyampaikan perasaan marah, kecewa, sedih, dan kebodohan yang selama ini tidak pernah tersampaikan. Oke, selanjutnya alasan yang keempat atau yang terakhir yaitu forgiveness terapi, di mana membantu proses penyembuhan pemaafan. Dalam terapi bukan berarti membenarkan tindakan ayah atau melupakan masa lalu, tetapi membantu S untuk melepaskan beban emosional dan mengurangi pengaruh trauma terhadap kehidupan saat ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah penerapan dalam konseling. Yang pertama itu membangun hubungan terapeutik atau membangun rapport, di mana konselor menciptakan suasana aman dan memvalidasi pengalaman S. Yang kedua, eksplorasi emosi. Nah, di sini konselor membantu S untuk mengenali emosi yang selama ini dipendam. Yang kedua ada teknik empathic care. Nah, di mana di sini konselor meminta S untuk membayangkan ayahnya duduk di kursi kosong. Nah, pada tahap ini klien dapat menangis, mengekspresikan kemarahan, atau mengungkapkan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Yang keempat ada reframing dan proses memaafkan. Nah, di mana di tahap ini konselor membantu S untuk memahami bahwa memaafkan adalah untuk kesehatan dirinya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir ada tahap terminasi, di mana di tahap ini konselor ini itu membantu klien untuk menyadari perubahan perasaannya. Nah, adapun tujuan dari terapi ini sendiri yaitu yang pertama, membantu S untuk mengekspresikan kemarahan dan kesedihan yang terpendam. Yang kedua, mengurangi gejala fisik akibat stres emosional. Dan yang ketiga ini tuh membantu S menerima pengalaman masa lalu tanpa terus dikuasai dendam. Dan yang keempat, ada meningkatkan kemampuan membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Nah, jadi untuk kasus ini, forgiveness terapi dengan teknik empathic care merupakan pilihan yang sangat sesuai karena berfokus pada penyembuhan luka masa lalu, pelepasan emosi yang tertahan, dan proses memaafkan demi kesejahteraan psikologis klien.
Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan yang sudah mau menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.